Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat rumah belajar? Ketemu lagi dengan Bu Nawang dalam kelas kimia. Kali ini Ibu akan membahas mengenai laju reaksi. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi laju reaksi? Ingat, kimia itu mudah, asik, dan menyenangkan. Mari simak video berikut ini. Laju reaksi dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Kompetensi dasar yang akan dicapai adalah menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi menggunakan teori tumbukan. Indikator yang akan dicapai adalah menjelaskan keterkaitan teori tumbukan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Laju reaksi adalah perubahan konsentrasi reaksi atau hasil reaksi per satuan waktu. Untuk mencapai sebuah reaksi diperlukan energi aktivasi. Energi minimum yang harus dimiliki oleh partikel bereaksi sehingga menghasilkan tumbuhan yang efektif. Itu kita sebut sebagai energi pengaktifan atau energi aktivasi. Diagram berikut menjelaskan mengenai energi aktivasi. Reaktan akan mencapai produk apabila telah melampaui energi aktivasi. Kita mempelajari teori tumbukan. Perhatikan partikel merah dan partikel kuning yang bereaksi di dalam Erlenmeyer. Di sini terjadi tumbukan antara partikel kuning dan partikel merah. Semakin banyak terjadi tumbukan, maka semakin cepat laju reaksi. Perhatikan gambar berikut, terjadi tumbukan antara partikel merah dan partikel kuning. Tetapi tidak semua tumbukan dapat menghasilkan produk. Perhatikan tumbukan yang terjadi antara A dan tumbukan yang terjadi pada B. Tumbukan yang A itu tidak akan menghasilkan produk, sementara tumbukan yang B menghasilkan produk. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Ada 4, yaitu luas permukaan bidang sentuh, suhu, konsentrasi, dan katalisator. Yang pertama adalah luas permukaan bidang sentuh. Luas permukaan bidang sentuh itu maksudnya luas permukaan partikel yang bereaksi. Semakin besar ukuran zat padat, maka luas permukaan bidang sentuh akan semakin kecil. Begitupun sebaliknya. Semakin kecil ukuran zat padat, maka luas permukaan bidang sentuh akan semakin besar. Perhatikan ilustrasi berikut. Kubus yang A, dia totalnya 6 cm kubik. Setelah dibagi 2, total luas permukaan bidang sentuh menjadi 8 cm kubik. Luas permukaan yang sudah dibagi 2 menjadi lebih besar. Selanjutnya adalah suhu. Kenaikan suhu mempercepat laju reaksi karena kenaikan suhu menyebabkan gerak partikel semakin cepat. Gerakan ini menyebabkan energi kinetik partikel-partikel bertambah sehingga makin banyak kemungkinan terjadi tumbukan yang efektif. Konsentrasi. Pada konsentrasi tinggi, suatu reaksi lebih cepat terjadi dibanding konsentrasi rendah karena pada konsentrasi tinggi jumlah partikel lebih banyak sehingga lebih banyak terjadi tumbukan dibanding konsentrasi rendah, di mana partikel lebih sedikit, kemungkinan terjadi tumbukan lebih kecil. Yang terakhir adalah katalisator. Katalisator merupakan suatu zat yang mempercepat laju reaksi tetapi tidak ikut bereaksi. Salah satu contoh katalis adalah sering disebut dengan konverter katalitik. Cara kerja dari katalis adalah dengan membuat mekanisme reaksi baru dengan energi aktivasi yang lebih rendah. Karena energi aktivasinya lebih rendah, maka makin banyak reaktan yang bisa melampaui energi aktivasi. Akibatnya, laju reaksi akan semakin cepat. Bagaimana sahabat rumah belajar? Sudah paham mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi? Ya, ada 4 faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Pertama, luas permukaan bidang sentuh, konsentrasi, suhu,
Dan yang terakhir adalah katalis. Mudah bukan belajar kimia? Baiklah, sampai ketemu di video ibu selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.